Jujur nih bang, saya introvert 2 tahun gak pernah keluar rumah. Terakhir saya boleh keluar itu ya pas ketemu abang. Nah awal saya bisa tahu saya itu bisa ngeliat yang orang lain ngeliat bang, itu SMP. Ada pada saat itu tengah malam sekitar jam 12, ada yang ngomong pergi. Saya lihat ke atas kan ada plafon tuh, itu ada yang terbang. Tahu-tahu pintu terbuka bang, ada anak-anak masuk, anak Belanda. Nah mulai semenjak itu saya mulai sakit-sakitan bang. Jadi saya lewat di daerah Gerindra, makam di pinggir sungai. Jadi saya lewat situ laju-laju, posisi hujan, nutup helm. Tiba-tiba ada orang lari bang, lari. Pas saya buka helm ada orang, itu saya sudah rem mendadak tapi terjatuh. Ini kan mungkin kita bisa bilang ini sixth sense kan, atau indera keenam. Nah, itu yang bisa kita lihat apa aja? Jujur ya bang, setiap abang sebut kata yam itu gugup saya bang. Tiba-tiba depan pintu abang itu pertama saya lihat warna ungu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kiat Malam teman-teman. Jadi malam ini kita ada bintang tamu lagi ya. Iya. Kenalkan dulu dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Anang Pratama Nur. Saya tinggal di Rinding. Jadi kenapa Anang ini sebenarnya ada alasannya. Jadi Anang ini memang aku kenalnya setahun atau 2 tahun ini kayaknya. Iya, ya. setahun. Jadi Anang ini memang beda daripada orang biasanya teman-teman. Jadi dia kayak punya kelebihan gitulah. Maksudnya tingkat pekanya itu lebih daripada orang biasa. Baru itu didapat Anang juga dari lahir ya Nang? Iya dari lahir. Nah, dari lahir teman-teman. Jadi seru am. Jadi dari kecil ini dia sudah merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang biasa. Nah, makanya penasaran, kayaknya asik deh cerita-cerita santai malam ini. Jadi yang mau kutanyain Nang, gimana maksudnya punya kelebihan kayak gitu? Merasakan mungkin yang tidak bisa dirasakan sama orang lain, maksudnya gimana? Nah awal saya bisa tahu saya itu bisa ngeliat yang orang lain ngeliat bang, itu SMP. SMP hari itu kalau nggak salah di saya sakit bang. Itu sekitar tahun 2007-2008, tapi udah almarhum. Bawa dia berobat rencananya. Jadi ada pada saat itu tengah malam sekitar jam 12, itu di rumah nenek saya bang, itu kan rumahnya udah ada plafon tuh. Nah ada yang ngomong pergi, suara kayak kakek, pergi itu selama 4 kali. Nah saya nggak bisa tidur, jadi panggil nenek datang, terus saya dipeluk. Pas sudah dipeluk kan saya masuk dalam sarung nenek saya itu bang. Jadi posisi dipeluk, saya lihat ke atas kan ada plafon tuh, itu ada yang terbang kayak bayangan, tapi kayaknya kepala yang terbang di atas itu. Saya balik ke Berau. Nah itu saya jujur nih bang, saya introvert 2 tahun gak pernah keluar rumah. Alasannya? Alasannya kayak keluar rumah itu kayak ngerasa risih, bahkan ketemu orang ramai aja kayak gugup. Gak tau kenapa, bawaannya pengen diam. Terakhir saya boleh keluar itu ya pas ketemu abang. Abang ke rumah, ya. Abang ke rumah itu saya diizinin keluar. Mungkin orang tua mikir kasihan kan di rumah terus kan. Jadi disuruh jalan-jalan keluar biar banyak teman. Iya, makanya saya bisa ini. Terus saya sempat kembali ke Sulawesi itu sekolah di sana saat bapak saya sakit. Ada suatu waktu bang, saya kan udah sekolah di sana. Di dalam ruangan sekolah itu kalau anak-anak keluar kan di kampung, kalau keluar pasti pintu ditutup. Baru di sekolah itu masih hutan kiri kanan itu. Saya posisi sendiri di kelas. Nah ya itu dari introvert itu, karena saya introvert saya malas keluar kan. Jadi menggambar aja. Tahu-tahu pintu terbuka bang, pintu terbuka, ada anak-anak masuk, anak Belanda, rambutnya warna kuning lah, bajunya berkerah, pakai jas, setelan jas gitu, Warna-warna. iya warna-warna putih ya hitam. Dia datang, posisi kan saya lengan panjang nih. Saya menggambar, anak-anak tuh datang. Dia narik celana saya, gini, duduk di bawah kaki, kayak duduk bersilat tapi narik gini. Sambil ngomong, kak ayo main. Cuman dah saya irokan, saya bilang, kakak lagi gambar, aku bilang. Dia keluar bang, udah lama. Teman-teman saya masuk, saya tanya, karena saya mikir tuh anak kecil berarti anak kantin lah, anak bule lah, ya kan? Jadi saya tanya, bule punya anak? Dia bilang nggak ada. Nah di situ saya sudah kayak mulai ngerasa, wah ini lain nih. Nah mulai semenjak itu saya mulai sakit-sakitan bang. Terus keluarga bilang dibawa jauh lah, jangan di kampung situ. Jadi saya dibawa keluar kampung. Sehat saya di situ bang, 1 bulan tidak ada sekolah sama sekali. Sehat di luar kampung itu.
pas balik sudah dirasa sehat kan, kembali lagi sekolah. Pas kembali ke sekolah ada satu waktu saya nemani paman saya ngambil kelapa, naik sapi bang. Saya duduk di situ, itu belum ada kelapa, nyebrang sungai. Nyebrang sungai itu ada batu besar bang. Di atas batu itu ada nenek-nenek pakai baju warna hitam, kayak bertutup semua dari sini, pegang tongkat sambil nunjuk saya begini. Pas sudah sampai rumah, malamnya saya sakit lagi. Ini kan mungkin kita bisa bilang ini six sense kan, Iya. atau indra keenam. Ya, itu yang bisa kita lihat apa aja selain mungkin Makhluk gitu. wujudnya, ya rasakannya. Nah kalau masih kecil tuh paling kayak ngeliat makhluk aja. Cuman semenjak kesininya bang, semakin dewasa itu kayak bisa ngerasai aura bang, kayak ngerasa dekat orang nih panas. Berarti itu yang tadi itu pengalaman waktu kecil sekolah di Ya, Sulawesi. masih kecil. Nah sekarang kan di Berau ini berarti SMA-nya nah. SMA ya. SMA-nya di Berau. Nah penasaran nih, begitu di Berau ini maksudnya ada kejadian nggak? Kejadian di rumah bang. Oh di rumah? Iya. Yang sekarang ditinggalin nih? Ya, sekarang saya tinggalin. Bagaimana tuh? Jadi pernah suatu waktu saya berdua sama sahabat saya. Dia rencananya mau malam di rumah. Orang tua nggak ada, keluar rumah. Jadi adalah satu foto dari dikasih bapak kan, dari Banjar bilangnya. Foto ditempel di pas di depan lemari saya bang. Jadi saya sering angkat kaki di situ. Kenapa? Tehel itu yang seharusnya dianu diinjak tuh udah bunyi, tuh bunyi bang. Kayak buk, kaki saya jatuh. Tahu-tahu teman saya ngeliat kayak bayangan hitam. Dia nggak bisa gerak. Tapi yang saya lihat bukan bayangan hitam bang. Jadi ada kayak orang dari dapur, ada sorban, cuman ada selendang hijau panjang sampai dapur, itu keluar, hilang. Itu pengalaman yang pernah saya lupakan sih bang. Tapi sempat ada omongan kalau ada yang keluar dari mulutnya, dia ngomong apa gitu? Enggak. Nggak ada. Berarti dia sekedar melintas aja. Iya doang. melintas. Cuman pas tahu dari bapak, negur katanya. Karena kaki saya nggak sopan Oh, kurang di depan sopan. fotonya itu. Foto. Iya. Berarti memang yang dilihat Anang ini bisa dibilang memang sudah bentuk nyata gitu dari wujud jin ini, maksudnya apa yang diwujudkan jin itu dia ngelihat gitu. Luar biasa maksudnya pokoknya Anang ini. Terus pengalaman lagi nih bang. Yang pengalaman saya nggak pernah lupakan tuh yang kedua, yang sama abang. Ah. Yang kita syuting di gudang. Jadi yang kita pas belum on kamera, jadi saya ikut, itu saya nggak bisa gerak bang. Kayak naik gunung, nggak tahu kenapa. Terus kuping tuh sebelah kanan tuh sudah ada yang ngomong, bahasa nggak jelas. Terus di atas tuh ada cewek nyanyi-nyanyi goyang-goyang kayak gini. Gara-gara abang bilang coba lihat ke atas. Nah itu saya nggak bisa lupakan tuh bang. Jadi itu sebenarnya sebelum kita take video ya, Iya. sebelum ada yang berarti. Iya belum ada yang. Jadi itu ini, nah aku baru ingat juga gara-gara Anang cerita. Jadi aku ini kan ada rencana mau ke rumah Anang, tapi belum sampaian. Aku lupa malam keberapa tiba-tiba aku mimpi. Aku mimpi itu kayak di jalan setapak, terus di depannya aku lihat cewek baju merah. Kaget aku kan, kok ada cewek di depan jalan ini, tapi aku cuek aja tetap jalan. Begitu aku jalan, masuklah aku jalan itu. Begitu dekat dia kayak megang gitu, tapi belum sempat kena, kayak mau megang kayak gitu. Habis itu aku kelempar jauh itu, terus aku bangun. Kok aku mimpi apa ini? Bahkan mimpi ini maksudnya nggak pernah biasanya aku mimpi yang kayak gitu. Aku anggap ya biasa lah. Kalau maksudnya saya teman-teman maksudnya kalau mimpi biasanya nganggapnya sudah bunga tidur. Berapa hari ketemu lah sama Iya. Anang aja ke rumah ke arah yang Anang ngomong tadi teman-teman. Tiba-tiba ingat sama mimpi itu. Oh ini aku jalanan yang aku mimpikan itu malam itu. Terus aku lihat perempuan itu langsung itu di situ juga. Kaget lah aku. Oh, ini jalan yang aku mimpikan malam itu. Baru ngapa begitu aku sampai di rumah Anang. Ternyata setelah ada niatan rencana mau ketemu Anang itu dikasih mimpi lah tentang keadaan lokasi rumahnya itu. Nah kayak gitu. Kayak berhubungan gitu nah. Jadi dari cerita Anang tadi teman-teman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati nih. Apa yang kau rasakan ini termasuk karunia apa musibah di hidupmu? Kalau bisa dibilang karunia sih bang. Aku anggapnya karunia. Iya karunia, karena apa yang orang udah rasakan saya bisa rasakan, sama apa yang orang udah bisa lihat kita bisa lihat, itu jadi kayak perantara buat menguatkan iman. Nah, betul sih. Tapi kalau boleh jujur terganggu ya maksudnya sama itu. Kalau dulu terganggu bang karena sering sakit. Iya, karena itu Nah kalau sudah dewasa ini kayak kadang bawaannya kayak makin paham. iya makin paham jadi kurang bang. Paling cuman sakitnya paling kayak menggigil, dingin, tiba-tiba berubah-ubah gitu aja. Kadang gatal, alergi. Oh, Paling kayak gitu bang sekarang. Ada maksudnya Nah. kurang maksudnya Kurang, ya. yang dirasakan setelah sekarang dewasa ini. Memang udah semua orang punya Apa maksudnya. termasuk indigo atau Bisa indra dibilang keenam? sih kalau zaman sekarang orangnya Iya, modernnya indigo lah, maksudnya anak yang punya six sense tadi kan, kelebihan tadi dibanding orang biasa. Terus kalau pengalaman yang dekat-dekat inilah, Baru-baru ini terjadi baru maksudnya. ini Oh. melihatkah atau kejadiannya nanti begini? Sama bang, malam Jumat sama nih kayak malam ini. Pulang sekitar jam 12 dari rumah nenek, lewat depan Brimob. Ah. Lewat situ jam 12 posisi mati lampu.
posisi naik motor, saya ngeliat cewek di atas yang tubuh ini melengkungnya itu yang masuk gerbong buatan gapuranya. Duduk pakai baju merah, kakinya main gini. Nah itu di kuping saya jelas tuh bang, dia kayak nyanyi bersenandung kayak Nah itu saya noleh ke belakang pakai mata, ada di spion ada, kepala saya nggak bisa noleh. Oh gitu ya, fokus ke dia, dengar suara dia, jadi nggak bisa noleh bang, berat. Itu motor polisi hampir nonton trotoar. Pada saat itu saya ingat itu, jadi kayak baca apa yang saya bisa lah. Akhirnya pas sudah begini bisa bang, tapi besoknya saya sakit lagi bang. 7 minggu sakit muntah-muntah. Ada resiko berarti ya, maksudnya setiap melihat atau masalah itu ada resiko di belakangnya. Ternyata sebelum kejadian itu, jadi saya lewat di daerah Gerindra, makam di pinggir sungai. Jadi saya lewat situ laju-laju, posisi hujan, nutup helm. Tiba-tiba ada orang lari bang, lari. Pas saya buka helm ada orang, itu saya sudah rem mendadak tapi terjatuh. Yang Pak Lebaksu tuh ngomong, kenapa dia lihat sesuatu ya? Gak apa-apa, jalan aja, itu udah biasa di sini kayak gitu. Jadi setelah kejadian ini ada lagi kah yang lebih seru lagi? Oh, ada bang. Kalau orang mikir kayak di luar nalar bang. Jadi pernah waktu itu jam 1 bang, saya di tepian. Malam. Ya di rombong teman saya lah bang. Itu posisi bertiga. Jadi kayak ngobrol biasa. Tiba-tiba badan saya ini berat bang. Langsung kayak kepala pusing. Pas pusing itu, yang saya lihat dari pinggir tepian itu, nggak tahu kenapa semua dari yang saya duduk itu jadi kayu bang. Dari sepanjang tuh kayu. Setiap di bagian rombong itu jadi banyak pohon, tapi pohon itu kayak dilingkari kayak batu. Panjang sudut, dari seberang tuh saya lihat yang besar, sampai saya lihat di air sungai itu muncul semua bang yang kayak rambutnya keriting. Bahkan saya nggak tahu bang, mungkin zaman dulu kayaknya saya lihat tuh bang, ada orang yang kayak di dekat rombong teman saya itu, kayak itu kayak malu gini terus, diam gitu. Nah itu saya nggak tahu, tapi saya langsung muntah-muntah di situ bang. Sampai rumah dikira orang tua masuk angin, dikasih minyak kayu putih, disuruh tidur cepat-cepat gitu kan bang. Tiba-tiba bang di depan rumah, persis depan rumah bang, ada suara lonceng kuda, kring. Nah itu bapak kan tahu tuh hal kayak gitu, jadi bapak ngomong, kuda dari mana? Berarti selain melihat atau merasakan tajam, anak ini kayak kadang secara tidak sadar melihat mungkin masa lampau lah. Kalau menurutmu gimana? Itu maksudnya perlu dikembangkan kah? Atau maksudnya ya sudah terima yang sekarang ini, terima aja, jalani aja dulu? Kalau misalnya itu bagus, kita ambil. Nah sebelum kita akhirin ya, aku ada satu hal penasaran ini. Aku mau tanya nah, sebenarnya sih aku tahu yang apa yang ada Iam. Cuma aku mau tanya nih, apa yang ikut sama Iam yang kau lihat ini malam? Yang ikut yang gimana ini? yang maksudnya yang hadir aja, yang hadir malam. Gantian nanti Ferdi juga lah. Oh ya, aku mau tanya nih, kita tanya. Ya, baik-baik aja kan, yang di luar manusia. Ya, yang luar manusia maksudnya. Jujur nih bang, mana tahu ada kan? Yang mana tahu ada yang ikut sama kami. Jujur ya bang, setiap abang sebut kata Iam itu gugup saya bang. Nggak tahu kenapa, kayak mungkin lebih ke segan ya, kayak menghargai, nggak tahu kenapa gitu. Dia dewasa memang dari segi umur dan segalanya. Coba kita ke Bang Fer dulu. Oh iya, boleh. Nah pertama kali nih saya ke rumah abang, tiba-tiba depan pintu abang tuh pertama saya lihat warna ungu bang, dari badan ungu naik ke atas. Pertama putih, ungu naik ke atas, tiba-tiba di belakang abang tuh ada orang yang tingginya tuh mungkin 2 meter bang, pakai baju sorban lah bang, pakai gamis gitu ke bawah, cuman jenggotnya agak panjang, cuman bagian muka tuh agak teblur. Ya. Terus yang saya lihat lagi tuh pas saya merhatiin muka abang berubah. Kadang yang saya lihat kayak ada kayak jaring warna putih di muka. Tiba-tiba berubah mukanya, matanya sipit. Tiba-tiba berkumis. Yang saya lihat. Sering gitu berarti. Iya. Bahaya. Macam-macam sama Pong. Aura gitu kan. Nah, kalau sekarang dari Iam ini, apa yang dilihat nih? Ketemu Iam ini. Langsung takut kita. Kalau dari Bang Iam kayak nggak tahu segan, kayaknya dari ini bang, kayaknya dari kerajaannya bang. Dari kerajaan terus? Ya, dari kerajaan. Ada lagi sebenarnya yang di air bang. Yang di air juga ada? Yang di air itu saya ingat sih bang. Biasa kan. Nah, sekarang kita konfirmasi langsung ini. Betul apa enggak? Aku tinggi aja. Iya. Berarti sekedar kita tahu aja setelah itu. Jadi kalau dari pendapat Anda itu tadi teman-teman maksudnya yang dia lihat atau rasakan dari kami berdua seperti itu. Terjawab berarti. Ini banyak soalnya teman-teman yang tanya nih Am. Karena kan aku ada beberapa kali explore sendiri kan Am. Kadang itu ada aja yang komen, wah ini nggak mungkin ini berani sendiri, pasti ada sesuatu nih, nggak mungkin kayak gini, pasti gitu mikirnya. Cuma kan maksudnya kalau kita secara pribadi kan ya aku sama Iam lah, maksudnya explore atau jalan-jalan tadi kita ya nggak pernah juga ada apa-apa, jalan aja maksudnya ya lihat-lihat kondisi segala macam, habis itu ya keluar seperti itulah. Karena apapun yang ikut kita itu kita nggak minta kan? Kita nggak minta, ya betul. Mungkin ikut dia ada faktor apakah? Bisa jadi.
Oke teman-teman, kayaknya cukup ini pembahasan kita malam ini. Jadi Anang ini memang bisa dibilang ya tingkat pekanya lebih daripada manusia biasa. Jadi dia juga bisa merasakan, kadang juga bisa melihat kejadian yang masa lalu secara tidak sadarnya maksudnya. Kadang juga melihat kejadian yang akan datang, macam-macam maksudnya kelebihannya nih Am. Jadi kalau dari Anang sendiri sih katanya kan tadi jawabannya ini dianggap karunia ya Anang, karunia teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang mengganggu maksudnya untuk dia secara pribadi tadi seperti itu. Oke, kalau teman-teman suka dengan video kita kali ini jangan lupa like-nya, komennya, share juga, dan subscribe. Anang ada IG-nya ini? Ada bang. Nah, sebutkan IG-nya dulu. Anang_NB. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran dengan Anang langsung di follow aja IG-nya teman-teman. tanyain Tanya-tanya juga maksudnya kalau penasaran. Atau mungkin apa di rumahku. mana tahu kan ada jawaban dari Anang langsung seperti itu teman-teman. Kalau ada salah-salah kata dari saya dan Iam mungkin, atau dari Anang juga secara penyampaian mungkin, atau informasinya ada yang kurang setuju mungkin ya, atau kurang sepaham nih, ya kami mohon maaf. Jadi apa yang kami sampaikan ini ya murni yang kami rasakan, maksudnya bukan yang kami buat-buat atau memang sengaja kita setting ya. Karena memang tadi kita janjian juga sama Anang, janjian langsung buat video, jadi tidak ada maksudnya harus kayak gini nih, harus kayak gini. Maksudnya murni lah apa yang kami sampaikan ini yang kita rasakan seperti Karena itu. kita buat video ini mungkin wawasan lah. Ya wawasan. Maksudnya ini berbagi info aja. Berbagi info. Seperti itu. Akhir kata saya Ferdi Saya Iam. Dan saya Anang. kami bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.